Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fadila Bribtu Nurhaliza, lalu ada Kak Fatira Zaki, lalu ada Kak Sabrina Putri, dan ada Harfi Amania Kansa. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yang pertama ada keadilan pendidikan, lalu ada komersialisasi pendidikan, lalu ada mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta kesempatan dan pemerataan pendidikan. Kemudian ada solusi dari setiap permasalahannya. Baik, yang pertama ada keadilan pendidikan. Pendidikan adalah hal penting yang seharusnya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Tapi realitanya nggak semua masyarakat bisa merasakan pendidikan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan ini. Yang pertama ada faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, untuk mengenyam sebuah pendidikan itu dibutuhkan biaya. Nah, biayanya ini tuh tidak hanya biaya iuran sekolah, tetapi juga biaya seragam, biaya alat tulis, transportasi, dan lainnya. Nah, masalah biaya inilah yang menjadi persoalan bagi keluarga yang menengah ke bawah. Oleh karena itu, bagi keluarga yang tidak mampu, mereka akan memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, melainkan sang anak akan terpaksa bekerja untuk membantu kebutuhan keluarganya. Solusi dari permasalahan ini adalah pemerintah mengeluarkan program KIP atau Kartu Indonesia Pintar, di mana KIP ini adalah program beasiswa dan biaya pendidikan dari pemerintah bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Nah, dari Kartu Indonesia Pintar ini nanti sang anak akan mendapatkan uang, di mana uangnya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada faktor khusus. Persoalan pada faktor ini adalah masih kurangnya sekolah khusus bagi kaum difabel. Seperti yang kita tahu, kaum difabel itu kan butuh sarana khusus ya. Nah, dengan berkurangnya sekolah khusus ini dapat menghambat pendidikan bagi kaum difabel. Solusinya sendiri itu adalah adanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan di mana peserta didik difabel itu belajarnya tuh bareng dengan peserta didik non difabel di sekolah reguler dengan kurikulum yang telah dimodifikasi dan kemampuan si siswanya ini. Selain itu, adanya sarana di sekolah reguler seperti toilet untuk difabel. Kemudian yang ketiga ada faktor geografis. Nah, kalau kita lihat sendiri kan ada perbedaan gitu ya, kalau misalnya pendidikan di daerah perkotaan dengan pendidikan di daerah terpencil. Kalau misalnya pendidikan di daerah perkotaan mungkin gedungnya udah bagus, jalanannya sudah mudah gitu, dan tenaga pengajar pun sudah merata. Sedangkan kalau misalnya di daerah terpencil sendiri itu masih untuk gedung sekolah sendiri masih banyak yang rusak. Selain itu jalanan yang susah dan jauh gitu ke sekolah, kemudian juga tenaga pengajar yang kurang. Nah, hal-hal ini tuh menghambat pendidikan untuk anak yang tinggal di daerah terpencil. Untuk solusinya sendiri itu pemerintah lebih memperhatikan lagi pendidikan di daerah terpencil. Kemudian dibangunnya sekolah-sekolah di daerah terpencil dan penyebaran guru ke daerah-daerah terpencil. Oke, selanjutnya ada komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan itu sendiri merupakan proses di mana aspek-aspek pendidikan seperti program dan institusi pendidikan dipandang sebagai barang atau produk komersial yang dapat dijual dan dibeli di pasar. Nah, hal ini dapat terjadi ketika sebuah institusi pendidikan mencoba untuk meningkatkan pendapatannya dengan cara memperluas aktivitas bisnisnya, seperti membuka cabang baru, menjual lisensi atau hak cipta, atau menawarkan program pendidikan yang berorientasi pada keuntungan. Ada beberapa permasalahan dalam komersialisasi pendidikan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama prioritas keuntungan di atas kualitas pendidikan. Nah, komersialisasi pendidikan itu dapat mengubah pendidikan dari kebutuhan publik menjadi komoditas yang tujuan utamanya dalam mencari keuntungan. Hal ini dapat mengabaikan kualitas pendidikan dan mengorbankan tujuan utama pendidikan, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Yang kedua, itu ada peningkatan biaya pendidikan.
Dalam lingkungan yang komersial, biaya pendidikan itu dapat meningkat secara signifikan, yang berarti hanya siswa dari keluarga yang berpenghasilan tinggi yang mampu memperoleh pendidikan yang baik. Ini dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi, eh, serta menghambat aksesibilitas pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu. Kemudian ada kurangnya regulasi dan kontrol. Kurangnya regulasi ini dapat menyebabkan peningkatan resiko penyelewengan atau korupsi dan mengurangi kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat adalah fokus pada aspek bisnis daripada pendidikan. Nah, institusi pendidikan yang terlalu fokus pada aspek bisnis ini akan mengabaikan tujuan utama pendidikan, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan, dan menghasilkan kurikulum yang tidak memadai dan mengurangi kualitas pendidikan. Nah, yang terakhir adalah mengorbankan peran guru. Dalam lingkungan yang komersial, peran guru dapat diabaikan karena fokus lebih pada program dan teknologi daripada interaksi antara guru dan siswa. Hal ini dikarenakan bagi institusi yang memiliki tujuan utamanya mendapatkan keuntungan, maka program teknologi ini akan dianggap lebih efektif dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan mempekerjakan guru. Hal ini akan mengurangi interaksi siswa dengan guru dan juga mengurangi motivasi siswa dalam pembelajaran. Hal ini akan berdampak pada keefektifan dari pembelajaran itu sendiri. Padahal dalam pendidikan itu sendiri bukan saja aspek-aspek akademik yang mesti diajarkan, melainkan non-akademik seperti soft skill. Nah, interaksi antara guru dan siswa ini sebenarnya dapat berpengaruh pada kemampuan non-akademik mereka. Sebagai contoh adalah kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin, atau kemampuan berorganisasi, kemampuan bersosialisasi, dan juga pengembangan karakter, yang dimana hal ini mesti didapatkan hanya dengan interaksi manusia dengan manusia, bukan dengan manusia dengan teknologi. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan komersialisasi pendidikan ini adalah pertama, regulasi dan kontrol yang lebih ketat. Nah, pemerintah ini dapat membuat regulasi dan kontrol yang lebih ketat untuk mengatur operasi institusi pendidikan yang beroperasi secara komersial, termasuk mengatur biaya pendidikan dan memastikan kualitas pendidikan yang memadai. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko penyelewengan atau korupsi dan juga meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun mungkin saran pribadi dari saya adalah dari Kementerian Pusat itu mengirimkan delegasi yang akan memantau dan melaporkan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga bisa diterapkan sebuah aturan yang lebih baik dan pembuatan kurikulum yang lebih sesuai. Kemudian ada prioritas pada kualitas pendidikan. Institusi pendidikan itu sudah seharusnya memprioritaskan kualitas pendidikan dan menghindari fokus yang terlalu banyak pada keuntungan finansial. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mempekerjakan staf pengajar yang lebih berkualitas, memberikan kurikulum yang memadai, dan menempatkan perhatian pada interaksi antara guru dan siswa. Nah, yang ketiga adalah kebijakan biaya pendidikan yang adil. Nah, pemerintah dapat membuat kebijakan yang memastikan bahwa biaya pendidikan itu terjangkau bagi semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, sehingga setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama di dunia pendidikan dalam mencari ilmu. Nah, ini juga dapat membantu peningkatan kesetaraan pendidikan dan mendorong aksesibilitas yang lebih baik lagi bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun hal lain juga dalam kebijakan biaya pendidikan itu dengan meningkatkan gaji guru, sehingga guru atau tenaga pendidik yang berkecukupan, mereka akan puas dengan penghasilan mereka dan tidak akan mengeksploitasi atau mencari keuntungan dari para siswanya. Yang terakhir adalah peningkatan peran guru. Nah, institusi pendidikan ini bisa membatasi penerapan program pendidikan sehingga ada beberapa aspek yang tidak boleh digantikan oleh program teknologi tersebut, sehingga masih ada peran guru yang besar terhadap pendidikan
Dan mahasiswa dan siswa juga masih bisa ikut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya ada mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan itu dapat diartikan sebagai sejauh mana sebuah sistem pendidikan dapat memberikan hasil yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, ada beberapa faktor dalam melihat mutu pendidikan. Itu pertama adalah kualitas guru dan tenaga pendidik. Yang kedua adalah kurikulum yang relevan dan efektif. Yang ketiga adalah fasilitas yang memadai, serta kebijakan pendidikan yang mendukung. Nah, mutu pendidikan juga mencakup kemampuan siswa untuk menguasai materi pelajaran, kemampuan kreativitas dan inovasi, kemampuan berpikir kritis dan analitis, kemampuan sosial dan kepemimpinan, dan kesiapan untuk bekerja dan hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang. Sangat disayangkan, mutu pendidikan di Indonesia itu masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia itu antara lain adalah pertama, kurangnya kualitas guru dan tenaga pendidik. Masih banyak guru dan tenaga pendidik yang kurang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang kurang relevan dan efektif. Kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan setentangan zaman, serta belum efektif dalam hasil kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa. Apalagi sekarang kita kan sedang hidup di zaman teknologi, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan teknologi yang berkembang sangat cepat. Nah, perlu dilakukan penyesuaian kurikulum agar lebih relevan, karena kurikulum yang mungkin relevan di tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah tidak relevan lagi di tahun yang sekarang. Begitupun juga untuk kedepannya, kurikulum yang relevan untuk sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk beberapa tahun yang akan datang. Kemudian fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Nah, masih banyak sekolah yang kurang memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi. Padahal hal-hal tersebut adalah aspek yang mewadahi para siswa dalam eksplorasi ilmu. Sangat disayangkan, masih banyak fenomena di Indonesia di mana kemampuan siswa itu dibatasi karena minimnya fasilitas. Kemudian keterbatasan akses pendidikan. Ini juga masih banyak anak yang kesulitan untuk mengakses pendidikan di Indonesia karena faktor ekonomi, geografis, dan sosial, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian. Yang terakhir adalah ketimpangan mutu pendidikan antara daerah. Ini masih terkait dengan faktor-faktor sebelum-sebelumnya, di mana mutu pendidikan di suatu daerah ada yang sangat baik, sementara di daerah lain itu masih jauh dari pemenuhan standar. Nah, adapun solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia itu adalah pertama adalah dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan, workshop, dan program pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan juga guru. Kemudian ada memperbaiki kurikulum pendidikan. Pemerintah dan stakeholder pendidikan harus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap kurikulum pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja. Kurikulum yang baru harus fokus pada keterampilan yang dibutuhkan di era digital seperti keterampilan teknologi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan kolaborasi. Kemudian peningkatan akses pendidikan. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa atau bantuan finansial, peningkatan infrastruktur transportasi dan juga sarana transportasi, serta peningkatan ketersediaan sekolah di daerah-daerah terpencil. Kemudian meningkatkan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi informasi ini. Nah, pemerintah bisa melakukan ini dengan cara mengalokasikan dananya
untuk pembangunan dan pengembangan atau perawatan fasilitas-fasilitas pendidikan. Baik, perkenalkan saya Harvia Manekansa dari Kimia B 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang selanjutnya, yaitu tentang relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil koran program, ditinjau dari ukuran ideal secara normatif yang didukung oleh ketepatan unsur masukan, proses, dan keluaran. Relevansi pendidikan dapat dikaitkan dengan tingkat kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan alumni. Nah, relevansi atau kesesuaian tersebut dapat ditunjukkan dengan profil pekerjaan, jabatan atau beban kerja, tingkat penghasilan atau gaji, dan mata kuliah yang bermanfaat atau mendukung pekerjaan para alumni di dunia kerja. Suatu lembaga pendidikan tinggi dikatakan relevan keberadaannya jika seluruhnya atau setidaknya sebagian besar lulusannya dapat dengan cepat diserap oleh lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan peringkat stratanya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tentu saja, tingkat penyerapan oleh lapangan kerja ini amat tergantung pada mutu lulusan, yang terbangun dari tingginya keterpaduan unsur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dari lulusan itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi relevansi pendidikan. Yang pertama adalah kualitas tenaga pengajar. Nah, rendahnya relevansi pendidikan dapat diakibatkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masa yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itulah sebabnya, seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran. Yang kedua adalah kualitas dari kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai subject matter atau mata pelajaran, sedangkan dalam pandangan baru, kurikulum diartikan sebagai segala aktivitas kegiatan yang dapat menopang keberhasilan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rancangan kurikulum dibuat untuk melaksanakan inovasi pembelajaran agar mahasiswa dapat menghadapi berbagai tantangan industri dan masa depan. Pengembangan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman akan menghasilkan lulusan yang siap kerja atau sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga adalah kualitas pelajar itu sendiri. Jika pelajar, khususnya seperti kita yaitu mahasiswa sendiri, tidak minat pada program studi yang ditempuh, maka akan berpengaruh pada relevansi pendidikan yang dia dapat. Akibatnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan program studi yang telah ditempuhnya. Motivasi mahasiswa harus ditingkatkan agar semakin kuat keputusan mahasiswa dalam memilih program studi tertentu. Oleh karena itu, dalam pendidikan, pelajar berperan penting juga dalam relevansi pendidikan. Selanjutnya adalah relevansi pendidikan di perguruan tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. Tahun 2021 mengenai evaluasi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, relevansi bidang pekerjaan dengan program studi menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebesar 69,67% dari 100% lulusan perguruan tinggi tersebut memiliki pekerjaan yang relevan dengan bidang kuliah. Data ini diperoleh dari Divisi Pusat Pengembangan Karir di Perguruan Tinggi tersebut yang merekam profil lulusan angkatan 2010 yang terdiri atas 2.561 lulusan dan 1.566 diantaranya telah memiliki pekerjaan, sedangkan 955 lainnya tidak bekerja atau melanjutkan studi. Profil lulusan yang bekerja tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut guna mengevaluasi relevansi bidang pekerjaan
dengan program studi atau prodi yang ditempuh semasa kuliah. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lulusan dari perguruan tinggi memiliki pekerjaan yang relevan dengan program studi yang ditempuh sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adanya relevansi pendidikan dari program studi yang ditempuh dengan pekerjaan yang diambil. Selanjutnya adalah relevansi pendidikan pada program studi kimia atau program studi kita sendiri. Menurut penelitian dilakukan oleh Sumarlin et al. Tahun 2022, unsur pendidikan seperti kebijakan dan pengembangan kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu juga telah berjalan optimal, namun perlu ditingkatkan. Sementara itu, unsur luaran pendidikan seperti aspek IPK lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, dan keberhasilan studi cukup optimal dengan skor 3,68 sampai 4,00. Unsur prestasi mahasiswa bidang akademik dan non-akademik masih perlu ditingkatkan, terutama aspek konsistensi pencapaian prestasi setiap tahun. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk program studi kimia sendiri, relevansi pendidikannya telah berjalan optimal, sehingga keberhasilan studi mahasiswa kimia tercapai dan mencetak lulusan kimia berkualitas. Berikut adalah solusi yang ditawarkan untuk masalah relevansi pendidikan. Walaupun telah dikatakan sebelumnya bahwa relevansi pendidikan khususnya untuk bidang studi kimia sendiri sudah optimal, namun jikalau belum optimal, adapun solusi yang dapat kami sarankan. Yang pertama adalah peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Yang ketiga adalah meninjau ulang kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lulusan. Karena semakin berkembangnya zaman, maka kebutuhan di lapangan pekerjaan akan semakin meningkat. Yang terakhir adalah meningkatkan minat siswa atau mahasiswa pada program studi tempuh. Sekian dari saya dan presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Kesempatan dan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan suatu kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara merata. Memiliki dua aspek penting, yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat, di mana telah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. TAP MPR nomor 4 tahun 1999 juga mengamanatkan agar mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni. Lalu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 11 ayat 1 juga menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005 menjelaskan bahwasannya semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik yang kaya maupun yang miskin, dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan atau terpencil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanahkan kepada pemerintah daerah, khususnya dan juga terutama untuk pemerintah pusat, agar memperhatikan pemerataan pendidikan dan sudah menekankan bahwasannya untuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) per tahun ini minimal 20% dipergunakan untuk pengadaan pendidikan di Indonesia.
Selanjutnya, bagaimana kondisi pemerataan saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata, masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka terima sejak umur 6 tahun. Contohnya di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang seadanya. Tak hanya sarana dan prasarana saja yang belum merata, namun juga belum meratanya tenaga pengajar sehingga sekolah-sekolah di desa sana masih banyak yang membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Lalu bagaimana faktor kurang meratanya pendidikan di Indonesia ini? Yang pertama, kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolahnya tidak merata, kualitas pendidikan dan staf yang buruk, lambatnya akses pendidikan karena keterbatasan teknis daerah, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan. Lalu bagaimana solusi dalam mengatasi pemerataan pendidikan ini? Yang pertama ada sekolah gratis mulai dari SD, SMP, dan SMA, membangun sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah, baik yang di perkotaan maupun di perdesaan sesuai kebutuhannya, memberikan bantuan kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu, memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil, memberikan pendasaran untuk menjamin, memberikan dan melindungi hak-hak warga negara, khususnya dalam dunia pendidikan sesuai dengan pasal yang berlaku. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Ya, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.